Kalau ngomong suka belibet gitu. Jadi itu tuh harus dilatih lagi. Dari yakin dulu, yakin dulu. bahwa kita tuh masih bisa ngelakuin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podsi, selamat datang kembali di podcast online dakwah silaturahmi remaja. Tempatnya ngobrol santai, isi hati, dan inspirasi bareng Podsi. Nah teman-teman, di episode kedua ini kita bakal bahas sesuatu yang berkaitan sama remaja nih, terutama. Nah, tapi di sini tuh kita mau angkat kasus dulu nih. Teman-teman Podsi pernah nggak sih merasakan kita tuh pada suatu keadaan di mana harus ngomong di depan banyak orang nih. Dan ngomong di depan banyak orang tuh kadang suka bikin kita tiba-tiba otak tuh ngeblank atau tangan tuh getar gitu. Atau suara getar atau apapun itu yang berkaitan sama nervous tuh grogi. Nah, tapi teman-teman di sini kita udah menghadirkan sosok-sosok yang ternyata berkutat gitu di bidang itu yaitu ada anak-anak dari protokoler SMK SBS Kuningan. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh, kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari ekstrakurikuler protokoler SMK SBS Kuningan. Ini halo teman-teman. Mau perkenalan dari siapa dulu nih? Dari mana dulu boleh? Halo Sobat Putsi, perkenalkan nama saya Delima Rizkia Putri dari Desa Cimaranten, Kecamatan Cipicung. Hobi saya yaitu traveling. Oke, traveling. Lanjut ke selanjutnya. Halo Sobat Lotsi, perkenalkan saya Noval Ahmad Al-Mudaffar. Saya berasal dari Cirebon. Hobi saya adalah traveling dan membaca. Oke. Sekarang kan udah hadir nih di sini anak-anak protokoler. Sebelumnya kalian masuk ekskul ini tuh karena minat sendiri atau emang ada dorongan dari luar? Awalnya tuh kayak coba-coba dulu, kayak ngerasa tertarik sama ekskul ini, dicoba dan akhirnya bisa dan menyukai. Lama-lama itu menyukai, jadi suka banget. Protokoler itu ya. Kalau Nakal sendiri gimana? Nah, dari saya mah pertama awal-awal mah saya tuh melihat kakak saya itu tampil di setiap acara, setiap event besar tuh. Terus saya tuh punya keinginan dari melihat kakak kelas itu. Terus saya mencoba masuk ke protokoler. Terus ya akhirnya lama-lama tuh jadi udah ada menimbulkan rasa suka. Tertariknya dari itu gitu. Ya. Itu kakak kelasnya di SMK atau di SMK? Oh, di SMK. Kakak kelas. Berarti orang itu yang menjadi inspirasi Noval itu. Iya, betul. Sekarang udah lulus atau masih? Sekarang masih PKL. Oh, masih PKL. Oh, berarti kelas 12 ya? Iya. Kelas 12. Oh, berarti emang dari minat kalian awalnya ya masuk ke protokoler ini. Nah, di protokoler tuh kegiatannya tuh apa aja sih biasanya? Yang pertama itu kayak melatih kepercayaan diri tentunya. Kan kalau misalnya protokoler itu sama dengan kayak MC yang buat acara-acara gitu, MC formal, semi formal dan sebagainya. Nah itu tuh kan kita tuh dihadapkan dengan banyaknya tamu, banyaknya peserta, banyaknya orang, ribuan orang gitu. Di situ kan pasti yang bikin kita nervous, grogi. Nah itu tuh pasti yang paling pertama kita coba itu melatih kepercayaan diri. Itu yang paling utama ya sebelum berbicara di depan umum. Kalau gimana? Ya biasanya mah di protokoler itu kita tuh kayak dilatih bagaimana kita pede tampil di hadapan orang banyak. Terus di dalam protokoler itu biasanya sehari-harinya itu kita dilatih bagaimana ejaan kalimatnya, bagaimana cara ekspresi wajah, sikap di hadapan orang-orang banyak gitu. Oh, berarti sampai ke gestur aja dilatih gitu? Iya. Oh iya. Itu agar menarik ini perhatian dari audiensnya. Oh iya.
Tapi berarti itu ekskulnya itu seminggu sekali? Iya, ekskulnya seminggu sekali. Oh, itu pembinaannya dari siapa? Dari guru yang sudah Pengalaman di bidang itu ya, protokoler itu. Terus nih, tapi kan selama kalian di ekskul protokoler ini pernah manggung di mana gitu? Atau pernah kayak ada di acara-acara besar di sekolah kayak wisuda itu, terus kayak acara-acara yang lainnya. Terus pernah ikut lomba juga. Itu lombanya khusus protokoler itu? Iya. Terus ini kan anak-anak protokoler itu identiknya tuh sama pembawaannya tuh tenang, rapi gitu. Tapi sebenarnya itu jiwa kalian atau memang bawaan dari panggung aja gitu? Tuntutan panggung gitu? Ya sedikit-sedikit emang jiwa kali ya. Jiwa Tapi juga. emang itu emang tuntutan karena emang anak protokoler itu emang dikenal dengan kalemnya, dengan elegannya ketika berbicara. Iya. Kalau menurut Novel sendiri gimana? Pertama itu ya tergantung di situasi tampil di depannya gitu. Jadi ya yang nggak semua sih anak protokoler itu bisa bersikap seperti yang tenang atau kalem gitu. Mungkin bisa bercandaan, dari awal itu bercandaan, marah dan lain-lain. Cuman kalau kita dimasuk protokoler, bagaimana caranya apapun itu kita harus tampil di depan audiens itu dengan kalem dan ekspresi wajah tenang. Tapi kan kalau kita tuh mood kita tuh kan nggak selalu bagus ya. Ada di mana kita tuh kayak moodnya lagi jelek-jeleknya, tapi disuruh tampil itu gimana tuh ngatur emosinya gitu biar kita tetap profesional di depan kamera gitu atau di depan umum gitu. Ya sebelum itu kitanya juga udah udah latihan ya, udah latihan sebelum tampil itu kita latihan dulu. Nah itu tuh kita melatih mengontrol emosi kita, bagaimana caranya kita tidak terbawa kepada suasana ketika membawakan acara. Itu ada tipsnya. Ada tipsnya juga. Tipsnya apa tuh? Bisa di-share nih ke teman-teman. Yang masih ingat tuh apa gitu? Tipsnya itu ya yang saya pernah mengalami itu kita tuh berlatih di depan kaca. Berlatih di depan kaca. Iya. Itu sering banget sih banyak orang yang bilang kayak kalau mau tampil di mana-mana berlatih di depan kaca gitu. Jadi biar kita tahu mengetahui ekspresi wajah kita ketika di hadapan audiens gitu. Karena kalau kita posisinya lagi ekspresi wajahnya lagi marah atau lagi senyum, nah itu kita tahu kalau kita tampil di kaca. Jadi biar kita percaya diri gitu. Oh, berarti tampil di kaca. Tapi ini aku pernah dengar dari teman-teman, misalnya seangkatan aku dulu. Mereka tuh kayak nggak pede tampil di depan kaca karena kayak apa sih ngeliat diri sendiri gitu. Itu menurut kalian gimana? Kayak kok kayak kurang terus gitu kalau lihat kaca tuh karena kan kita dihadapkan ke muka kita sendiri gitu, suara kita sendiri gitu. Itu kita dihadapkan dengan kaca itu karena kita melatih kepercayaan diri. Dari situ juga bakal muncul pelan-pelan jiwa kepercayaan diri kitanya. Oh iya. Jadi iya, emang harus dipaksakan. Harus dibiasakan juga ya. Kita masuk ke lebih luas nih. Menurut kalian tuh zaman sekarang nih anak-anak muda lebih banyak yang percaya diri atau justru minderan tuh? Yang kalian lihat dari sekitar tuh? Dari lihat pengalaman itu kayak lebih banyaknya anak muda sekarang tuh minder-minder, lebih kayak yang malu-malu gitu ya, ya kebanyakannya seperti itu. Mungkin karena emang udah terbawaan dari dulunya dari masa kecilnya gitu. Ya kalau dia mau berlatih bersungguh-sungguh untuk bisa percaya diri, pede ngomong di depan itu juga pasti bisa. Berarti perlu latihan juga ya. Tapi menurut kalian orang-orang yang percaya diri itu sebenarnya itu bakat atau memang perlu dilatih? Yang percaya diri itu ada yang bakat dan ada yang perlu dilatih. Kalau bakat itu mungkin yang orang-orang yang kayak
ekstrovert. Oh iya, Jadi ekstrovert, nah. jadinya ke suasana yang dimilikinya, jiwa yang dimilikinya pun percaya diri mulu gitu. Jadinya itu mungkin udah bakat. Kalau misalnya yang harus dilatih ya itu yang pemalu. Kalau misalnya orang yang introvert itu harus dilatih dulu kayak dari segi membacanya, dari segi ya gestur tubuhnya gitu, bagaimana cara menyampaikan di depan umum, di depan kayak orang-orang khusus gitu kalau acara tuh itu. Oh iya, iya. Oh, berarti sebenarnya jadi ada yang memang bakat, ada yang memang perlu dilatih. Kalau kalian sendiri, kalian merasanya ini bakat atau kalian merasa ini tuh perlu dilatih gitu dari diri aku sendiri? sedikit bakat, sedikit perlu dilatih. Oh. Karena mungkin emang dari kepribadian saya itu emang ekstrovert ya, kayak banyak ngomong, tapi itu tuh suka kalau ngomong suka belibet gitu. Jadi itu tuh harus dilatih lagi. Oh, jadi sebenarnya kalau dari bawaan diri sendiri mah enak gitu bersosialisasi satu, tapi mungkin dari penyampaiannya. Iya, gitu, penyampaiannya itu harus dilatih. dilatih. Kalau Novel sendiri gimana? Kalau menurut saya mah, saya kan jiwanya introvert ya. Jadi kalau untuk tampil di hadapan audiens itu ya perlu latihan yang ekstra gitu. Karena ya kalau introvert kan masih agak canggung, ragu-ragu, ngomong kesini di hadapan orang-orang jadi kayak malu gitu. Tapi ya kalau udah disuruh tampil atau di hadapan audiens itu ya harus benar-benar dilatih, difokus. Bagaimana cara itu harus bisa di hadapan bicara di audiens. Ya, aku juga lebih relate karena aku sama-sama introvert ya. Jadi harus nyiapin tuh kayak misal sekarang aja aku nyiapin naskah ini karena nggak bisa tuh yang spontan banget gitu. Karena kan kita tetap harus sesuai sama alurnya gitu, nggak yang melebar kemana-mana gitu. Dan kemarin juga Novel abis itu ya ikut jadi petugas upacara juga. Ya. Itu nyiapin dulu nggak sebelumnya? Ya kalau dari ejaan apa ya udah disiapin dulu pas malam gitu, udah latihan gitu, kayak ya ada jedanya, ngambil nafasnya gitu, jadi latih dulu sih. Latih dulu ya sebelumnya. Tapi emang kemarin bagus sih Novel pas upacara gitu, petugas itu kayak udah udah nyiapin banget tuh, udah prepare banget gitu. Kalian pasti sering kan ya tampil gitu di acara resmi gitu. Nah, cara kalian kontrol rasa gugup itu gimana? Kalau dari saya sendiri itu biasanya sebelum tampil yaitu saya bercermin, latihannya tuh di depan cermin dulu gimana sih ya merawat wajah saya ketika sedang berbicara, gestur tubuhnya seperti apa gitu. Jadi kayak ngomong-ngomong dulu, terus perbanyak berbincang sama teman-teman. Jadi itu kan melatih pembicaraan agar tidak selalu belibet lah segala gitu. Oh, berarti emang dibiasakan dulu, terus dibuat apa ya si ucapannya tuh biar gak kaku tuh ya. Bener-bener. Kalau Novel? Itu latihannya biasanya tuh saya bikin mikrofon, voice note. Gitu. Oh, voice note. Jadi iya. direkam dulu, nanti kalau udah selesai dilihat ejaan bacaannya, kata-katanya gitu, yang salah yang mana gitu. Jadi biar bisa dirubah atau dievaluasi ke depannya. Oh iya, berarti latihannya tuh selain misal ngadep kaca, kita juga bikin voice note ya, karena kan bisa lihat oh ternyata kita masih kurangnya di bagian ininya gitu ya. Oh iya. Nah kalau dari kan kalian tadi itu soal melatih kepercayaan diri lewat latihan di kaca. Nah sekarang cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri kalian gimana? Caranya gitu kan kalau tadi tuh cara biar nggak gugup tampil di depan umum. Kalau cara menumbuhkan kepercayaan diri kalau dari saya itu ya perbanyak sosialisasi dengan orang-orang. Bersosialisasi itu dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang tadinya pemalu, yang tadinya pendiam. Itu kan bisa kalau misalnya berbaur dengan banyak orang pasti akan tumbuh tuh rasa seru kalau bersosialisasi itu bakal menimbulkan rasa kepercayaan dirinya. Terus sama ini kalau kayak belajar ngomong di depan presentasi di sekolah itu bisa jadi contoh buat melatih kepercayaan diri. Oh berarti selain apa tadi kan kayak bersosialisasi dengan banyak orang gitu, karena kan kalau udah bersosialisasi kita tuh mau nggak mau kita harus ngobrol sama orang gitu, tektokan sama orang gitu kan. Nah, jadi dari situ mulai
tumbuh tuh ya percaya dirinya. Kalau Nova gimana? Kalau dari saya mah pertama kita harus dari yakin dulu, yakin bahwa kita tuh masih bisa ngelakuin ini jadi protokoler di depan umum. Nah, terus kalau sudah yakin, masa yakin, kita sama berbaur dengan teman-teman, dan bercandaan dengan teman-teman, terus bercerita, gitu. Kan itu bisa melatih ya setiap perkataan kita di hadapan audiens. Terus sama kita tuh biar rasa yakin itu kita tuh kayak mendengar dari guru-guru profesional gitu di video gitu di YouTube gitu. Jadi biar kita mendengar dari protokoler yang ada di YouTube, terus kita kan kalau lama-lama kan jadi kita bisa mendengar ya kayak urutan-urutannya gitu. Nah, dari situ gitu. Kita harus yakin lah gitu. Yang pertama tuh berarti yakin sama diri sendiri dulu ya. Iya. Soalnya kan kalau dari dalam diri kitanya nggak yakin, gimana kita bisa meyakinkan orang lain dengan ucapan kita gitu kan ya. Nah terus kan kalau kita tuh pasti punya salah satu sosok yang jadi inspirasi kita gitu, apalagi di bidang protokoler. Ada nggak kira-kira dari dulu atau apa? Kalau dari saya sendiri, saya tuh suka banget ngeliat TikTok. Pas lagi scroll tuh kayak sering banget keluar orang lagi berbicara di depan gitu, kayak lagi membawain acara apa aja gitu, kayak seru. Jadi tuh terinspirasi gitu. Banyak. Terus saya mulai belajar dari situ juga. Mulai belajar dari, kan suka ada kayak latihan public speaking dari TikTok itu, suka ada cuplikan gitu ya. Oh iya. Tapi kalau spesifik orangnya ada nggak, misal kayak kalau kemarin ada yang bilang dia ngefans banget sama Anies Baswedan karena pemikirannya dan cara penyampaiannya enak gitu. Kalian ada nggak yang khusus gitu orang, salah satu orang? Atau Novel kira-kira? Kalau saya mah terinspirasi dari apa sih Kang Deddy. Kang Deddy Gubernur Jawa oh Barat. KDM itu, oh iya. Kan, Salam dulu kali aja KDM nonton. Kang Deddy. Kang Deddy itu kenapa tuh? Iya kan kalau di kayak muncul di TikTok gitu kan, ada di kan ada kalau seniornya itu kayak menyampaikan kayak perkataan motivasi gitu, sama kalau berbicara di depan umum tuh kan, kalau kan Deddy kan modelnya tuh kalau berbicara kan slow santai gitu. Iya. Nah, jadi nggak tegang banget tuh. Nah, jadi kalau berbicara ke audiens kepada masyarakat itu ada santainya gitu, jangan fokus. Tapi kalau ada di mana fokus ya kita juga harus fokus. Jadi lihat situasi juga ya, maksudnya kalau terlalu serius dari awal sampai akhir kan bosan juga ya. Harus ada santainya gitu, menyampaikan di audiens itu harus santainya juga ada gitu. Tapi kalian pernah nggak, maksudnya di misal jadi MC atau apa gitu, kayak salah kata, terus gimana cara kalian buat kembali tenang tuh kan? Kadang kalau misal salah kata, salah gimana gitu, kalau kalian cara mengatasinya itu apa sih, emang sedikit kayak gugup lagi ya, yang biasanya udah, yang kan kalau dia gugup itu biasanya di pertama-tama udah nggak gugup, nanti tuh tiba-tiba di sana kayak aduh gimana dong gitu ya gitu. Suka kayak gitu. Biasanya ya tarik nafas dulu gitu, terus nanti bilang ulangi gitu, mohon maaf gitu, meminta maaf. Oh berarti maksudnya kayak nggak apa-apa gitu kita bilang oh maaf, ulangi itu nggak apa-apa gitu ya. Karena itu kan setiap manusia juga pasti ada Salahnya. salahnya. Oh iya benar. Kalau Natal gimana? Kalau saya mah ya sama, kurang lebih kayak lima itu saya mengucapkan ulangi gitu. Kalau nggak ya saya untuk memperhatikan audiens ya, untuk mengondisikan itu ya saya berpikir ya lebih dalam nih bagaimana caranya untuk mengatur para audiens agar tetap tenang gitu. Ya dari biasanya dengar di TikTok atau di mana gitu cara mengatur audiens agar lebih tenang itu ya ada caranya gitu. Oh, ada caranya. Oh iya berarti kayak tadi boleh ya kita bilang kayak mohon maaf ulangi gitu, boleh gitu ya. Iya. Kalau misal kita nyampein terus misal audiens tuh lagi ramai banget atau kita nggak bisa kondisiin audiens tuh biar nggak ramai, itu gimana gitu? Itu ada caranya. Ada caranya lagi, gimana tuh? Ya
caranya ya kita pertama pindah ke kan MC kan ada dua, dan formal dan informal. Misalnya kalau dalam kondisi situasi para audiens lagi kayak kacau gitu ya, kita pindah ke MC non formal. Jadi bagaimana kita mengelola kata kita agar mereka tuh happy gitu, agar tidak bosan gitu. Karena biasanya yang rame itu karena bosan gitu ya. Contohnya ya kayak kita menanyakan kabarnya, lelucon, pantun, nah gitu. Jadi agar audiens tuh memperhatikan kita gitu, fokus kepada kita gitu. Nah kalau kalian sendiri ada nggak kayak target aku pengen nih MC misal di acara kenegaraan atau apa gitu, ada nggak target dari kalian sendiri? Kalau dari saya itu saya pengen banget nge-MC di wisuda kampus gitu. Wisuda kampus. Iya, kayak terinspirasi aja lihat dari media sosial tuh kayak terinspirasi, mau banget di situ gitu. Kan pernah ikut lomba di KPM ini kampus. Nah, itu biasanya kalau mau terpilih biasanya kan bisa jadi MC-nya gitu. Nah, cuman gagal. Oh ya, belum berhasil aja mungkin ya nanti ke depannya. Kalau apa? Kalau saya mah pengennya mah lagi ya kayak MC non formal. Jadi saya itu pengen ngisi kayak di acara-acara event gitu, kayak di apa sih, acara kebudayaan, acara lomba-lomba gitu. Soalnya saya senangnya tuh di non formal, lebih gampang di non formal gitu. Oh, berarti lebih menguasainya di non formalnya. Jadi kayak lebih santai gitu, lebih nggak tegang banget gitu. Iya. Oh iya, soal protokoler itu kadang ini ada aturan khusus nggak sih, misal di suara kan, misal kayak formal tuh ada suara tuh kayak harus bulat atau gimana? Iya, ada nggak? Ada. Kalau formal itu emang harus memakai suara dan suara perut ya, suara perut. Oh, kalau non formal mah bebas aja Bebas, ya. bebas. Tapi itu ada latihannya di eskul? Ada. Oh, berarti jadi sebelum pas waktu masuk tuh kayak dikasih nih satu teks MC. Oh, nah itu dicoba yang anak ini tuh bisa misalnya di non formal lebih menguasai non formal atau lebih menguasai formal gitu. Nah jadi ya kalau misalnya yang non formal berarti lebih difokuskan lagi ke situ, tapi tetap belajar di MC formalnya. Oh ya, jadi meskipun kalian bakatnya di non formal tapi tetap dilatih juga ya belajar yang formalnya gitu. Nah terus ini kan kita udah ngobrolnya serius ya nih, kita ada segmen nih kalau di Pods itu namanya ada no filter challenge. Jadi nanti aku nyampein pertanyaan dan kalian jawab cepat, jangan mikir lama karena ini cuma dikasih waktu 3 detik nih setiap pertanyaannya gitu. Siap nggak kira-kira? Siap. Siap. Pertanyaan pertama nih, mending MC formal atau non formal? 1, 2, 3. Formal. Oh ya, karena tadi udah tergambar juga ya pas kita ngobrol pertama. Yang kedua nih, lebih panik kalau mic mati atau lupa teks di tengah acara? 1, 2, 3. Lupa teks di tengah acara. Mic mati lupa teks di tengah acara. Oke. Sekarang yang 3. Hal kecil apa yang bikin kamu langsung semangat tampil lagi setelah gagal gitu, misal ada kesalahan gitu? 1, 2, 3. Kayak ini ngelihat semangatnya para audiens. Sama. Oke. Sekarang kalau disuruh milih, mending tampil di depan guru-guru atau di depan teman-teman? 1, 2, 3. Tapi di teman-teman. Guru-guru teman. Guru atau teman nih, jadi teman-teman. Berarti dua-duanya mending tampil di depan teman-teman. Oke. Lanjut. Kalau salah ngomong di depan umum, biasanya ngapain nih? Tips and triknya gitu. Tipsnya maksudnya tips di tempatnya gitu, biar kelihatan tetap tenang. 1, 2, 3. Harus latihan dulu. Latihan dulu sama tetap relax. Tetap relax. Oh iya. Oke. Selanjutnya, lebih gampang ngomong di depan orang banyak atau di depan kamera kayak gini? 1, 2, 3. Di depan orang banyak. Wah, karena terbiasanya di depan orang banyak dibanding kamera gitu. Iya, kayak ada yang memantau gitu. Tekanan kamera tuh sangat kuat ya. Bebas gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir nih, kalau disuruh tampil dadakan
hal pertama apa yang kalian pikirin? 1, 2, 3. Suara. Kalau pedenya jadi percaya dirinya gitu yang ya, pertama kan pikirin. dadakan gitu. Tapi pernah nggak kalian disuruh dadakan gitu, nggak ada persiapan? Pernah. Terus tapi kalian tetap nerima gitu? Tetap nerima karena kan itu udah jadi Ya, tugasnya sebagai protokoler. Oh iya, oke. Itu aja pertanyaannya. Tapi aku kayaknya mau bahas nih yang tadi lebih panik nikmati atau lupa teks. Kenapa milih nikmati kalau apa? Ya karena kan bingung gitu kalau nikmati gitu. Misalnya kalau kita di audiens banyak ya, takutnya kan kayak saya diri sendiri kan masih kurang kalau suara lantang gitu. Jadi kan jadi panik gitu kalau nikmati gitu. Ya, lebih panik dinikmati itu dibanding lupa teks. Kalau ini kenapa? Lebih ke lupa teks soalnya nanti tuh bakal merusak suasana acaranya, bakal merusak jalannya rundown acaranya gitu. Tapi tadi kalau lupa atau salah kita nggak apa-apa ya untuk minta maaf ke audiens gitu ya. Oh iya. Terus tadi, kenapa mending tampil di depan teman-teman dibanding depan guru? Kalau di depan guru kan kayak kalau di depan teman-teman kan udah biasa Udah ngobrol biasa gitu. ngobrol, Kalau di depan bercanda, guru kan harus ya kita harus menjaga sikap gitu. Iya. Menjaga tata ucapan, ngomong sikapnya, ekspresi wajahnya gitu. Kalau teman-teman kan kayak kita udah biasa kan setiap hari, setiap jam dia ketawa bareng-bareng. Oh iya, karena lebih enjoy sama teman kan dibanding sama guru. Oke. Terus tadi nah yang gampang ngomong di depan banyak orang dibanding kamera gitu ya. Karena kan kalau kamera tuh meskipun misal di kamera kita kan nggak banyak orang ya di sini. Tapi tetap ada tekanan tuh ya kalau di depan kamera tuh dibanding di depan banyak orang. Tapi pas awal-awal kalian nge-MC perasaannya gimana sih, kayak ada nggak gugup-gugupnya gitu atau sekarang udah nggak sama sekali? pas pertama tuh gugup banget sampai keringatan bener-bener itu. Keringat bener-bener. Ya, kan kayak pertama kali di depan ngomong di depan banyak orang gitu harus pembawaannya harus enjoy gitu. Emang banget ya pas pertama. Kalau Nopal sama gugup banget. Ya pertama kali untuk MC ya gitu kayak tiba-tiba getar sendiri, dengar dingin, terus sampai kalau pas sedang MC itu ya kita pikiran kemana-mana kalau pertama awal itu kita kan masih bingung, masih baru, jadi belum nemu arahnya gitu. Tapi makin sekarang kan kalian udah sering latihan, sering belajar, jadi udah tahu tuh cara mengendalikan kondisi-kondisi kayak gitu. Oke. Terus nih, apa tadi tuh kan kalau soal gugup nih, jujur aja kalau aku sendiri tuh misal di acara-acara kegiatan di KUA itu sendiri, jadi kan aku sering ditunjuk jadi MC tuh misal, dan kadang kalau kita belum menguasai audiens, kadang kan beda ya audiens orang tua sama audiens anak muda tuh. Nah, tapi menurut kalian tuh gimana cara ngebedain penyampaiannya gitu kalau di depan orang-orang lebih tua atau di depan anak muda gitu, atau yang lebih muda dari kalian gitu, ada nggak cara menyampaikannya tuh di depan jadi di depan audiens yang orang lebih tua sama yang anak muda gitu. Ya gimana itu cara? Ya cara mengatasinya ya kalau bicara kita kalau ke audiens itu yang lebih tua ya kita mengucapkan ya kayak kalimat yang sopan gitu, lebih sopan, santun, yang beretika gitu. Kan kita kan menyampaikannya ke orang yang lebih tua gitu. Tapi kalau yang menyampaikan ke anak muda atau ya kalangan anak muda ya kita mengucapkan kalimat yang kayak senada gitu, yang sekata yang biasa kita ucapkan gitu. Jadi kalimatnya santai aja ya kalau anak muda tuh. Oke. Terus lika-liku kalian nih sebagai anak protokoler sering nggak maksudnya dapat komen-komen dari teman-teman atau apa gitu tentang misal kalian tampil atau apa gitu, pernah nggak? Pasti pernah sih. Dari suara mungkin ya yang mungkin menurut yang teman-teman mungkin kayak aneh gitu ya. Tapi kan itu udah emang harus bawaannya seperti itu. Oh iya, kalau Nopal ada nggak? Kalau saya mah itu dari gestur gerakan dan ekspresi wajah gitu. Kan jadi kan banyak yang berkomen gitu. Itu kok
protokoler kok ada kadang ada yang merinding, getar sendiri. Oh gitu. iya. Sama kadang-kadang waktu menoleh ke kanan ke kiri gitu. Apakah emang sikapnya protokoler emang kayak gitu? Tapi ya itu saya sendiri mah buat ya berevaluasi pada diri saya sendiri. Ya. Gitu. Jadi agar lebih fokus lah, lebih latihan terus menerus gitu. Jadi terpacu buat terus latih gitu ya. Tapi kan karena kan kita juga namanya manusia gitu, karena pasti ada salahnya dan nggak semua anak protokol itu sempurna dari awal sampai akhir gitu kan. Pasti semua orang juga harusnya memaklumi gitu kalau misal anak protokoler ada gugupnya atau ada salah-salah dikitnya gitu ya. Oke. Nah ini karena durasi dari podcast ini nggak panjang ya teman-teman. Jadi sebelum kita tutup boleh nih teman-teman dari eskul protokol itu nyampein pesan ke remaja-remaja soal gimana sih cara biar percaya diri atau motivasi atau apa gitu yang mau kalian sampaikan ke remaja di luar sana. Nah siapa dulu? Nafal dulu boleh. Ya, pesan atau motivasi dari saya mah ya jangan takut gagal terhadap situasi apapun gitu. Ya tapi jadikanlah kegagalan itu sebagai kunci atau gerbang utama agar kita semakin maju di depannya gitu. Jadi ya kita kalau tampil dimanapun atau ngomong pada siapa kita harus pede aja, asalkan kita tahu mana orangnya dan mana siapa yang kita bicarakan gitu. Yang ajak bicara gitu ya. Kalau dari Bima gimana? Jangan takut, jangan biarkan ketakutan itu menghentikanmu untuk belajar, karena langkah pertama adalah yang paling sulit, tetapi setelah itu kamu akan lebih merasa percaya diri. Oke. Berarti gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah 2 pesan atau nasihat dari anak-anak protokoler SMK SPS Kuningan. Nah, mungkin aku mau sedikit menyimpulkan nih dari obrolan kita selama ini nih. Nah, jadi sebagai cara untuk menumbuhkan percaya diri itu ngomong di depan umum itu kita latihan dulu maksimal mungkin ya, semaksimal mungkin kita latihan di depan cermin, kita bersosialisasi sama teman-teman gitu biar ucapan kita tuh nggak kaku gitu, nggak belibet juga ya gitu. Terus tadi dari Noval juga kan jadi jangan sampai menyerah pada kegagalan itu, karena kan dari kegagalan itu bisa jadi kunci keberhasilan gitu. Nah mungkin cukup sekian ya episode podcast kali ini. Kita udah banyak ngobrol nih sama anak-anak protokoler dan mudah-mudahan kalian dilancarkan segala urusannya dan tercapai segala keinginannya gitu. Terima kasih kalian sudah menyempatkan berbagi nih sama teman-teman podcast di sini. Semoga apa yang kita sampaikan nih soal percaya diri, soal protokoler, soal bagaimana menghadapi audiens ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Mungkin cukup sekian dari aku Alfiani Nurullah, penyuluh agama Islam Kecamatan Cipicung, dan aku Delima dan Noval pamit undur diri. Terima kasih kepada Sobat Potsi yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu jangan ibu. Masih berapa belibet ibu? Keringet tadi. Keringetan. Minum dulu. Ini nggak apa-apa, kita nanti masuk ke behind the scene-nya gitu.